Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Wahyu Aditya, NIM saya 2024011304. Program studi saya itu manajemen pendidikan Islam. Baiklah, mohon maaf pada dosen pengampu saya, ini Bapak Komri. Di sini saya mengambil lembaga yang berada di tempat saya, yakni di Jalan Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi. Nama lembaganya itu Pondok Zainul Islah. Jadi Pondok Pesantren Zainul Islah ini adalah lembaga pendidikan yang fokus utamanya itu mengkaji kitab kuning. Nah, di sini tuh di pondok ini ada 44 santri dan 15 guru. Nah, jadi dengan jumlah segitu tuh proses pembelajaran atau pembinaan itu lebih mudah karena tidak terlalu banyak gitu. Nah, untuk sistem belajarnya di pondok ini tuh masih memakai metode tradisional khas pondok salafi seperti bandongan, sorogan, dan hafalan gitu. Dan kitab-kitab yang dipelajarin itu juga banyak di pondok ini seperti kitab Nahwu, Shoroh, Fikih, Tafsir, dan juga ada bahasa Arab di sini, Pak. Nah, yang menariknya di pondok ini juga bukan belajar ilmu saja, tapi pembentukan karakter. Jadi santri di sini juga diajarkan disiplin dan mandiri dan rajin ibadah seperti rajin berjamaah dan rutin mengaji. Jadi santri di sini bukan hanya pintar saja, tapi mempunyai akhlak yang baik gitu. Dan untuk kondisi sekarang di Pondok Zainul Islah ini masih tahap berkembang. Di sini ada pembangunan ruang kelas yang akan menunjang kegiatan belajar. Walaupun fasilitasnya terbatas, tetapi tetap pembelajaran tetap dilakukan dengan fasilitas yang ada, Pak. Karena di sini masih proses pembangunan untuk kelas, ruang kelas, dan banyak juga lah yang lagi, Pak. Mungkin asrama juga akan dibangun di sini. Ya, pondok pesantren ini pun didirikan di tahun 2020 oleh masyarakat setempat. Ya, karena di daerah ini nih banyak anak-anak yang ingin belajar agama tapi terkendala oleh biaya kalau harus memondokkan anaknya ke pondok yang lain yang lebih mahal. Nah, jadi pondok pesantren ini hadir sebagai solusi yang terjangkau untuk anak-anak yang ingin belajar ilmu agama. Tapi tentu saja di dalam perjalanan lembaga ini ada beberapa tantangan, yaitu misalnya fasilitas yang masih terbatas seperti asrama yang sederhana, ruang kelas belajar yang belum memadai gitu, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Jadi ada banyak tantangan lah yang sudah dilewati banyak dengan lembaga ini. Nah, selain itu kemampuan dasar santri dalam bahasa Arab itu kurang hingga agak sulit untuk memahami kitab kuning. Nah, ditambah juga di era sekarang itu minat santri untuk kitab kuning itu lagi menurun karena ya lihat aja, karena media digital, media sosial, HP yang membuat jadi anak-anak enggan ingin belajar kitab kuning. Nah, belum lagi ada persaingan antara sekolah atau lembaga pendidik yang lebih modern, yang mana metode pembelajarannya itu lebih baik atau lebih modern lah gitu. Nah, walaupun begitu, pesantren ini juga banyak kelebihan. Salah satunya adalah tradisi belajar kitab kuning yang masih kuat, adanya ustadz yang kompeten, dan lingkungan yang sangat mendukung untuk pembentukan karakter yang realistis atau realigus. Nah, dan untuk kedepannya pondok ini sudah ada beberapa rencana pengembangan. Nah, jadi seperti meningkatkan metode pembelajaran supaya lebih variatif dan memberikan pelatihan untuk para guru dan memanfaatkan teknologi seadanya atau sederhana gitu, serta memperbaiki fasilitas yang ada, atau ya dalam intinya masih dalam tahap pengembangan lah gitu, Pak. Dan di pondok ini tuh tujuan utamanya nih, saya ulangi lagi, tujuan utamanya itu dari pesantren ini adalah membentuk santri yang paham ilmu agama secara mendalam, punya akhlak yang disiplin dan mandiri, dan juga yang paling utama itu paham di kitab kuning. Jadi harapan para guru atau harapan para masyarakat di sini, santri bisa menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi masyarakat yang lain.
Nah, jadi kesimpulannya Pondok Pesantren Zainul Islah ini punya potensi yang besar untuk berkembang. Karena banyak masyarakat yang menginginkan itu terjadi. Pondok ini jadi lebih berkembang dan meningkatkan mutu pendidikannya. Walaupun masih ada keterbatasan, tapi dengan usaha dengan dukungan yang terus berjalan, pesantren ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Karena masyarakat banyak menginginkan pondok ini lebih maju ke depannya. Karena ya masyarakat di sini jauh dari pondok-pondok pesantren yang terkenal atau modern itu, jauh tempat, jauh dana gitu. Banyak banget. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya untuk terhadap lembaga yang saya pilih, yakni Pondok Zainul Islah, Kecamatan Kumpeh, Desa Sungai Bungur, Muaro Jambi. Ya, mungkin masih banyak yang belum bisa saya jelaskan secara lengkap, tapi inti-inti atau yang terpentingnya sudah saya jelaskan. Saya harap ya penjelasan dari saya itu mudah dapat dipahami atau mudah dicerna gitu. Dan kurang lebih kata-kata saya yang masih dalam tahap belajar itu masih ada yang salah atau masih kurang jelas untuk memahami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya mungkin hanya ini saja. Saya akhiri. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Komri dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.